Sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai alur pengembangan produk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pengembangan produk farmasi itu sebaiknya dilakukan menggunakan konsep quality by design. Nah, tahap-tahap quality by design itu apa saja sih? Yang pertama, kita harus menentukan kualitas produk di akhir ya. Jadi kualitas produknya itu harus kita tetapkan di awal. Jadi bukan kita bikin dulu, terus kita uji, baru kita tahu dapat hasilnya gini ya ini aja yang kita tetapkan. Bukan. Jadi menentukan kualitas produk akhir itu harus dilakukan di awal. Ya, di sini kualitas produk akhir, contohnya ini jika produknya adalah obatnya, maka ada 4 aspek, aspek fisika, kimia, mikrobiologi, dan klinis. Misalnya organoleptisnya mau seperti apa, kemudian kekerasannya mau berapa, kerapuhannya mau berapa, begitu juga dari aspek kimia, kemurniannya berapa persen, kandungan zat aktifnya berapa persen, terus kalau itu produk steril ya bagaimana aspek sterilitasnya, apakah kriteria mikroba patogennya bagaimana, lalu juga terkait aspek klinis efektivitas dan juga keamanannya bagaimana. Nah, sebenarnya ini mirip kayak kalian kuliah gitu ya. Ketika kalian kuliah, kalian masuk, pasti kalian punya target gitu. Targetnya saya mau lulus kuliah jadi sarjana farmasi dengan IPK 3,5. Nah, ini sama. Kita menentukan kualitas produk akhirnya seperti apa. Nah, di sini contoh dinyatakan dalam target mutu atau spesifikasi. Jadi besok jangan bingung dengan istilah spek atau spesifikasi atau target mutu. Ya, ini sama. Ini merupakan bagian dari yang tadi, bagian dari menentukan kualitas produknya. Nah, target mutu atau spesifikasi itu ditetapkan berdasarkan persyaratan resmi mutu obat, yaitu farmakope, lalu berdasarkan persyaratan lain yang relevan, yang tidak ada di farmakope, tapi relevan untuk dilakukan, kemudian dapat juga dilakukan menggunakan karakteristik sediaan kompetitor atau inovator, ya. Misalnya kalau untuk tablet, ya disolusi terbanding atau bioekivalensi. Nah, ini contoh dari apa namanya target mutu atau spesifikasi tadi. Contohnya ini dosisnya mau berapa, kemudian sifat fisiknya mau bagaimana, eh, keamanannya seperti apa. Ini sudah ditetapkan ya. Jadi ini contoh dari suatu spesifikasi ya. Nah, selain menentukan target mutu awal, kita juga perlu melakukan risk assessment, di mana risk assessment ini ya merupakan bagian dari risk management untuk mengidentifikasi parameter-parameter kritis baik pada bahan maupun pada proses pembuatannya. Nah, di sini sering disebutkan dengan istilah CMA, ya, CMA atau CPP. CMA merupakan Critical Material Attribute. Di sini bisa merupakan karakter atau sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi, ataupun mikrobiologi dari material. Material di sini bisa bahan baku, bahan baku obat, bahan tambahan, kemasan gitu ya. Yang mana perlu kita perhatikan karena bahan baku ini tentu nanti akan berpengaruh pada kualitas produk. Kemudian ada juga critical process parameter. Di sini merupakan parameter-parameter dalam proses pembuatan yang mana variabelnya itu dapat berdampak pada kualitas ya. Jadi makanya harus selalu dimonitor, selalu dikontrol supaya tidak merusak kualitas dari produknya. Nah, ini contoh untuk yang pemilihan proses berdasarkan sifat fisik dari produk. Nah, ini merupakan salah satu bentuk risk assessment ya. Misalnya, contohnya ini untuk produk-produk dengan yang high hygroscopicity gitu. Kalau misalnya produk kita itu punya hygroscopicitas yang tinggi, maka metode tableting yang paling tepat adalah dry granulation. Itu jauh lebih dipilih daripada wet granulation. Jadi semakin ke sini itu semakin nggak oke. Kayak gitu ya. Contohnya demikian. Nah, kemudian ini adalah contoh dari diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Intinya di sini dia apa ya, menjabarkan
proses-proses yang terlibat, proses atau aspek apapun ya, baik CMA ataupun CPP yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dari tablet. Contohnya di sini raw material. Raw material apa saja sih yang masuk dalam raw material? Ya obatnya, ya di sini pengencernya, ya juga bahan-bahan lainnya. Di mana masing-masing bahan itu punya faktor sendiri-sendiri yang harus diperhatikan. Selain raw material apa? Proses granulasi misalnya. Kualitas tablet dipengaruhi oleh proses granulasinya. Nah, apa saja sih yang ada di proses granulasi itu ditulis semua. Begitu juga dengan tahap kompresi, faktor-faktor dari plant atau industrinya, proses pengeringan, dan proses analisisnya. Nah, dalam diagram Ishikawa ini, semua apapun itu dituliskan. Di sini belum mempertimbangkan mana yang nanti akan berpengaruh, mana yang tidak. Jadi kalau di sini kita baru menuliskan dulu atau menjabarkan dulu apa saja sih yang terlibat di dalam proses pembuatan tablet gitu. Nah, setelah diagram Ishikawa ini kita buat, ya, kita melakukan risk assessment dari berbagai proses. Nah, di sini kita baru menentukan seberapa besar sih potensi terjadinya risiko berdasarkan parameter tersebut. Nah, ini contoh. Contoh ada critical quality attribute ya. Dan juga ini proses. Proses dari pembuatan produk. Nah, di sini ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Itu bedanya apa? Kalau hijau itu sudah kita ketahui dengan pasti proses tersebut tidak berpengaruh terhadap critical quality attribute. Sedangkan kalau kuning itu bisa jadi berpengaruh, tapi bisa kita itu sangat berpotensi atau maksudnya gini, itu bisa jadi berpotensi memiliki pengaruh terhadap critical quality attribute, tapi masih bisa kita monitoring. Ya, sedangkan kalau yang merah itu berpengaruh dan pengaruhnya bisa jadi sangat signifikan sehingga harus dilakukan monitoringnya secara ketat, kontrolnya secara ketat terhadap proses tersebut. Nah, ini contohnya kita lihat yang merah. Di drug product itu manufacture moisture control itu bisa berpengaruh terhadap degradasi produk misalnya. Nah, maka kita benar-benar harus memperhatikan kelembaban dari tempat pembuatan obat supaya tidak menyebabkan degradasi produk. Contoh lainnya, lubrikasi. Di sini lubrikasi ini berpengaruh pada kualitas produk apa terkait dengan disolusi. Nah, kita jelas tahu kalau adanya lubrikan itu akan mengurangi disolusi, maka proses lubrikasinya harus bagus supaya disolusi obatnya baik. Itu contohnya demikian. Nah, bisa juga dilakukan risk assessment seperti berikut ini hanya contoh ya. Kalau ini ada scoringnya. Nah, setelah melakukan risk assessment, kita perlu melakukan design space. Apa yang dimaksud dengan design space? Design space ini merupakan kombinasi multidimensional dan interaksi antara material dan juga parameter proses, di mana itu nanti dapat berpengaruh pada kualitas produk. Mungkin kalau kalian yang belajar formulasi gitu atau yang skripsinya tentang formulasi, ada sempat membahas tentang desain eksperimental, entah itu menggunakan factorial design atau menggunakan simple creative design. Nah, itu merupakan bagian dari design space. Nah, selanjutnya, berbagai proses produksi yang dilakukan dalam area design space itu akan menghasilkan kualitas produk yang sesuai. Misalnya, jadi gini dulu gambar umumnya. Design space itu kita menetapkan semacam rentang dari suatu entah itu parameter proses, misalnya pencampuran gitu. Kita menetapkan dalam design space ini kita menetapkan atau melakukan studi berapa sih kecepatan putar yang baik yang bisa menghasilkan mutu obat yang baik, misalnya yang bisa menghasilkan keseragaman produk yang baik gitu. Nah, di sini saya ditetapkan antara 100 sampai 200. Jadi kalau kita memproduksi obat di area 100 sampai 200 rpm, maka mutu produknya akan oke. Jadi proses produksi itu harus dilakukan di dalam area design space itu. Supaya apa? Supaya produk yang dihasilkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian, desain space ini menjadi salah satu syarat dalam pengajuan nomor edar. Contohnya di sini, ini ada parameter tentang disolusi dan juga variability ya. Aspek yang dilihat kualitasnya, critical quality attribute-nya atau target mutunya terkait dengan disolusi dan juga variabilitas. Nah, kalian lihat yang warna putih ini,
itu merupakan area penerimaannya. Ya, jadi yang diterima. Nah, di sini menunjukkan bahwa parameter misalnya kalau untuk disolusi apa sih yang mempengaruhi disolusi? Nah, misalnya kayak tadi lubrikan ya. Lubrikannya, jumlah lubrikan dan juga bahan pengeras gitu. Lubrikan dan bahan pengeras. Parameter satunya lubrikan, parameter duanya bahan pengeras, bahan pengeras, sorry. Aduh, sorry. Parameter satunya lubrikannya, yang kedua misalnya tekanan kempa gitu, tekanan kempa. Itu akan mempengaruhi proses disolusi. Nah, kita harus cek dulu, misalnya parameter satunya di sini, di titik ini, parameter duanya di titik ini. Kalau digeser, sorry ya, nggak lurus. Nah, ada di sini. Maka kalau dia masuk di area putih, maka masuk ke parameter penerimaan kita. Begitu juga yang variability. Nah, dua data ini karena tadi adalah multivariabel, maka di sini digabungkan. Ya. Area mana sih dari parameter 1 dan parameter 2 yang nantinya bisa menghasilkan produk yang oke. Nah, biasanya kalau di prakteknya bisa jadi tidak hanya 2 parameter, bisa 3 atau 4 gitu. Nanti garisnya juga bisa jadi nambah di sini, nambah di sini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka ketika ketambahan 2 garis ini, maka kita harus melakukan produksi di area yang ini. Karena hanya area ini yang bisa memenuhi parameter kualitas ya berdasarkan desain space dari empat parameter tersebut. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kontrol strategi ini perlu dilakukan ya untuk menjamin bahwa setiap proses dan juga setiap spesifikasi dari bahan-bahan baku itu tetap sesuai dengan yang diharapkan dan berada dalam rentang dari desain space yang sudah kita tetapkan. Ya. Kemudian ada juga yang namanya continual improvement, ini hanya untuk lanjutan, jadi desain lanjutan lebih ke pengelolaan atau pengembangan setelah mendapatkan izin edar, biasanya seperti itu.